Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai fadilah doa dalam as-sunnah ya. Kita telah menyebutkan hadis yang pertama tentang doa ya pada video sebelumnya. Selanjutnya kita akan menyebutkan hadis berikutnya, hadis yang kedua ya. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adwa'u mukhul ibadah ya. Adwa'u mukhul ibadah. Maksudnya doa itu adalah intipati atau saripati ibadah. Atau juga dapat dikatakan ruhul ibadah. Kalau saripati intipati itu sebagaikan ruh ya. Bagaikan ruh dia, ruh. Ya, ruh itu kan inti saripatinya manusia. Kalau diambil saripatinya, intinya itu hilang ruhnya, tidak ada artinya jasad itu ya, mati dia. Sama dengan doa itu adalah intipati ibadah ya. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3371 ya. Dikatakan hadisnya dhaif ya. Jadi dikatakan doa itu adalah intipati atau saripati ibadah itu dikarenakan dua perkara ya. Yang pertama, sungguhnya doa itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah sebut di dalam fadilah-fadilah doa dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat Allah ya, ada beberapa ayat-ayat Allah yang menyatakan Allah itu berfirman dengan perintah ya. Dengan segot fil amr ya, perintah ya. Ud'uni astajib lakum ya. Itu salah satunya dalam surah Ghafir, surah ke-40 ayat 60 ya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seorang yakin bahwa dia sukses ya, sukses atau tidaknya suatu perkara itu adalah karena Allah ya. Jadi bukan sukses itu karena diri pribadi manusia itu ya, bukan ya. Jadi kalau orang mukmin dia yakin kesuksesan dirinya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dengan demikian dia akan memutus angan-angannya atau ketergantungnya dari selain Allah. Dia paham betul bahwa Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dia juga sudah ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa ya. Jadi orang mukmin itu hanya memohon keperluannya, hajatnya hanya semata-mata kepada Allah ya. Jadi perkara ini adalah hakikat mentauhidkan Allah ya. Mentauhidkan Allah, kita tidak meminta kepada selain Allah ya, kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik yang memohon kepada selain Allah ya. Tidak sedikit orang yang memohon kepada benda-benda ya selain Allah ya, naudzubillah. Kita disuruh ziarah ke kubur itu bukan meminta-minta kepada kubur, supaya kita ingat kepada kematian dan juga mendoakan bagi diri kita dan mereka ya, memohon kepada Allah untuk mendoakan diri kita dan diri-diri mereka yang mati itu ya, supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan perkara lain, bukan meminta kepada selain Allah ya. Jadi mentauhidkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala memohon, juga mengikhlaskan doa kepada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ibadah di atas tauhid dan ikhlas.
Jadi ini semua dalam perkara asal ibadah ya. Asal ibadah itu adalah mentauhidkan Allah ya. Karena sebenarnya tujuan dari ibadah itu memohon keridhaan Allah ya, mengharap keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Doa ini hanya sebagian kecil dari nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya ya. Nikmat yang terbesar nanti diberi Allah di hari akhirat ya. Jadi banyak-banyaklah memohon kepada Allah ya. Juga di dalam doa ini kita menzahirkan keperluan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita zahirkan keperluan kita ya. Kita tidak curhat melainkan hanya kepada Allah, curahan hati ya. Jangan curahan hati ini kepada manusia. Kalau curahan hati kepada manusia nanti akan tersebar kemana-mana ya. Kita bilang jangan kasih tahu orang lain ya. Besok udah sampai ya. Belum besok lagi. Baru kita ngomong. 5 menit kemudian dia sudah WhatsApp ke orang lain ya. Sampailah semua merata ya. Naudzubillah ya. Kemudian di dalam doa itu ada sifat ubudiyah. Ya, sifat ubudiyah. Menghambakan diri kepada Allah ya. Dan menunjukkan kerendahan dan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hanya berlaku pada setiap orang yang sempurna ma'rifatnya. Ma'rifat ini hanya pengenalannya terhadap Allah. Kita berdoa itu, kita ini merendah di hadapan Allah ya. Jadi orang-orang yang telah sempurna baginya ma'rifatnya kepada Allah, maka ibadah di sisinya hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Azharqasi mengatakan bahwasanya doa itu adalah intipati ibadah karena doa menghimpun 2 perkara. Yang pertama tauhid. Karena orang yang berdoa tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang berdoa itu hanya memohon kepada Allah. Ini tauhid ya. Jadi dia beriktikad bahwa tidak ada yang memberi permohonannya selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hadis selanjutnya ya. Diulangi lagi tadi Imam Azharqasi ini mengatakan bahwasanya doa itu adalah intipati ibadah karena dua perkara ya. Doa itu intipati ibadah karena 2 perkara. Yang pertama tauhid ya. Tauhid karena orang yang berdoa tidak memohon kepada Allah SWT melainkan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam doa dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwa dia beriktikad ya, tidak ada yang memberi permohonannya selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin betul dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Hanya Allah yang mengijabah doanya ya. Itu yang menyebabkan doa itu disebut intipati ibadah berdasarkan pendapat Azharqasi ya. Hadis selanjutnya ya, dan hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ketiga ya. Nabi SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a ya. Tidak ada satu perkara pun yang lebih mulia atas Allah Subhanahu wa taala selain daripada doa ya. Ini hadis At-Tirmidzi nomor 3370. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan ya. Dan riwayat Ibnu Majah nomor 3829 ya. Jadi dikatakan ya doa itu adalah sesuatu yang lebih mulia ya, bagi Allah SWT daripada selainnya ya. Karena sesungguhnya dalam doa itu ada kita menzahirkan atau menyatakan keperluan hajat ya, dan kelemahan tadarru ya,
ada menyatakan kelemahan kita, kerendahan diri kita, atau kehinaan diri kita, ya. Kita yang berdoa mohon kepada Allah, ya. Dan orang yang berdoa akan mengenal dan memahami hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, ya. Allah lah yang maha kuasa. Allah yang mempunyai kuasa dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kuasa, tidak ada daya dan upaya, hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberinya, ya. Jadi apalagi kalau kita berdoa dengan nama-nama Allah, ya. Kan sudah kita sebutkan, ya, pada video sebelumnya bahwasanya Allah itu mempunyai nama 100 kurang 1, 99 nama. Ya, kita sebutlah, ya. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, ya. Kita sebut nama Allah, kita panggil Allah, ya. Ya, Allahur Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Kita sebutlah apapun yang akan kita minta, sebut nama Allah, ya. Insya Allah akan mengijabahnya. Kalau kita memohon kesembuhan, kita sebut Asy-Syafi, Asy-Syafi, ya. Ya Syafi, Ya Syafi, Isfini, ya. Bahkan ada doanya dari Rasulullah, kan. Allahumma Rabbanas Mubabasi Isfini, Isfini, Isfini. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Isfini, 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 ya. Hanya Allah yang menyembuhkan. Ini kan kita mentauhidkan Allah, kan. Ya, kita sebut nama-nama Allah itu, mentauhidkan Allah dengan menyebut namanya, tidak menyebut nama-nama yang lain. Seperti kaum musyrik Makkah, ya. Kaum musyrik Makkah ini berdoa, dia memanggil nama Tuhan-Tuhan mereka, ya. Berhala-berhala mereka, ya. Lata, Uzza, Manata, mereka kaum musyrik Makkah ini. Jangan kita seperti mereka, naudzubillah. Kita ini menjauhkan diri dari perbuatan syirik, ya. Kita mentauhidkan Allah SWT dalam berdoa. Sebutlah nama Allah. Ya, kita mau rezeki dari Allah, kita sebut nama Allah. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Allahu Somad, Allahu Somad, ya. Seperti firman Allah kan dalam surat Al-Ikhlas, ya. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalam surat tersebut. Tujuannya itu adalah mengikhlaskan niat kita ini hanya semata-mata kepada Allah kita memohon, ya. Allahu Somad, Allah tempat bergantungnya manusia. Mohon kita kepada Allah. Ya Allah, ya Allahu Somad, ya Allahu Somad, ya. Ya Allahu Somad, ya Razzaq, ya Razzaq, ya. Mohon kepada Allah kalau kita minta rezeki, ya. Urzuqni, ya, bihalalika wa fadlika, ya. Mohon semua kepada Allah. Mohon apa lagi, ya? Mohon kasih sayang Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna, irhamna, ya. Apalagi kita mohon, ya. Mohon ilmu, Ya Alim, Ya Alim, iftah lana, ya. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, ya. Iftah lana abwaba ulumik, ya. Kemudian kita mohon kolbu kita dilunakkan, kolbu anak-anak kita dilunakkan, supaya kita bisa mengatur mereka dengan baik dan sempurna, supaya taat dan takwa kepada Allah, ya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ultuf bina kulubana wa kulubi auladina, gitu, ya. Sebut, mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, yang penting nama Allah itu disebut. Ya, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ultuf bina kulubana, ya. Ultuf bina kulubana wa kulubi auladina, ya. Mohon apa lagi, ya? Mohonlah semua kepada Allah. Allah tempat bergantung, ya. Jangan memohon kepada selain Allah, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.